Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anisa Nur Priyono dengan NIM 13201015 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Dalam video ini saya akan sedikit mereview materi yang saya dapatkan dari mata kuliah laboratorium lingkungan selama 1 semester ini. Pada awal perkuliahan, pada mata kuliah laboratorium lingkungan, tentunya Bu Rina maupun Bu Marita telah menjelaskan dengan sangat jelas, dan pembawaan beliau pun juga sangat asik dengan kefriendlyan beliau juga, yang dimana tentunya memudahkan kami untuk memahami materi yang telah diberikan melalui berbagai platform maupun Zoom ataupun Meet ataupun secara offline pun. Di mata kuliah ini juga terdapat praktikum yang dimana menurut saya praktikum ini dapat membantu saya dalam memahami mata kuliah tersebut. Jadi pada praktikum kali ini terdapat 6 modul yang dilakukan selama perkuliahan ini berjalan. Jadi ada modul yang pertama ada metode sampling air, yang dimana metode sampling air ini juga dilakukannya praktikum. Nah, dalam praktikum ini mahasiswi termasuk saya ataupun teman-teman ini disuruh untuk mengambil sampel air dengan 3 jenis sumber air, bisa air permukaan, sumber air di atas jembatan, terus keran air, dan lain-lain. Pada praktikum ini juga saya mencoba untuk mengambil sampel air permukaan secara langsung dengan cara menggunakan botol terang dan botol gelap, lalu memasukkan botol tersebut ke dalam air kurang lebih sekitar 20 cm dari permukaan air, yang mana dimasukkan dengan berlawanan arus dari air tersebut, seperti itu. Setelah itu, botol tersebut dilapisi dengan aluminium oil dan ditutup rapat, lalu diberikan label. Terus yang kedua ada modul analisis parameter fisik air, yang dimana modul ini juga kita melakukan praktikum, yang dimana mahasiswa dan mahasiswi diberikan untuk menganalisis parameter fisik air yang terdiri dari pH, kekeruhan, kemudian ada konduktivitas bau, rasa, warna, TSS dan TDS serta DO, seperti itu. Yang ketiga ada modul analisis zat padat. Pada praktikum ini mahasiswa disuruh untuk menganalisis zat-zat padat baik organik maupun non-organik, yang dimana kandungannya ini terdapat pada sampel air, dan pengukuran zat padat ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada total solid atau biasanya kita sebut dengan TS, kemudian ada total suspended solid yang dimana itu TSS, kemudian ada TDS, total dissolved solid yang dimana biasa disebut TDS, kemudian ada fixed suspended solid yang dimana biasa kami sebut dengan FSS, dan kemudian yang terakhir ada fixed dissolved solid yang dimana kita sebut itu dengan FDS. Dan kemudian di modul keempat kita terdapat analisis parameter kimia, dimana pada modul ini juga kita melakukan praktikum, yang dimana mahasiswa dan mahasiswi melakukan percobaan pengukuran pada salah satu parameter kimia, yaitu besaran COD yang terdapat pada 4 jenis sampel air, yaitu air biasa, terus air keran, dan air sumur ataupun air limbah domestik. Nah, seperti itu. Kemudian ada modul kelima, yang dimana modul kelima ini tuh terdapat kesadahan,
pada kesadaran ini pun juga kita melakukan praktikum, yang dimana praktikum ini mahasiswa dan mahasiswi dapat mengukur tingkat kesadaran pada sampel air. Air sada merupakan air yang mengandung banyak ion kalsium dan magnesium, sehingga air dapat menyebabkan beberapa kerugian dan dapat menimbulkan beberapa sebab akibat seperti itu. Dan nomor 6 yang terakhir, modul ke-6 itu kalau tidak salah seingat saya itu ada BPC, yang dimana BPC sendiri itu ada breakpoint chlorination seperti itu. Pada modul BPC ini juga kita melakukan praktikum, yang dimana mahasiswa melakukan praktikum untuk mencari titik BPC-nya, sehingga dapat mengetahui titik BPC tersebut dapat menentukan besarnya kaporit yang diperlukan di dalam air, seperti itu. Setelah dari ke-6 modul yang saya jelaskan di atas tadi, terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil ataupun saya ambil dalam selama mata kuliah tersebut dilakukan, seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang dapat saya ambil pada mata kuliah laboratorium lingkungan ini adalah, khususnya nih untuk yang praktikum-praktikum yang telah saya jalani, saya dapat melakukan praktikum dengan baik dan saya dapat memahami dari materi yang telah dijelaskan oleh Bu Rina maupun Bu Marita, dan saya praktekkan langsung ke dalam lab. Jadi saya dapat lebih memahami materi-materi yang telah disampaikan beliau-beliau tersebut, dan kakak-kakak aslab yang telah mengajarkan kami bagaimana cara mengerjakan di lab itu seperti apa, dan memantau kami cara pengerjaan di dalam laboratorium itu seperti apa, seperti itu. Dan di mata kuliah ini juga yang saya sedikit dapat ambil, yaitu saya dapat mengelola air yang baik itu tuh, yang agar tidak berbahaya lagi itu seperti apa, seperti itu. Kemudian di sini yang saya dapat sampaikan, yang review yang saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata ataupun kelakuan saya pada mata kuliah laboratorium lingkungan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rina maupun Bu Marita yang telah memberikan saya ilmu, serta ilmu ini saya dapat berkah untuk diri saya sendiri dan berkah untuk para ibu-ibu dosen yang telah mengajarkan kepada kami. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.